Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran sebelumnya, yaitu di bab 2 PPKN kelas 10 mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar 45 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada submateri warga negara. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai warga negara, perbedaannya dengan penduduk, kemudian ialah asas-asas kewarganegaraan yang berlaku, yaitu ada asas jus soli, jus sanguinis, dan yang berlaku di Indonesia ada 4. Kemudian ada opsi hak repudiasi, kemudian ada apatrid bipatrid. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai syarat-syarat menjadi WNI. Ini untuk mereka atau untuk orang asing yang ingin mengajukan permohonan pewarganegaraan atau naturalisasi. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui ialah penduduk asli Indonesia, atau yang sudah kita bahas statusnya di bab pertama, orang Indonesia asli yang lahir di Indonesia, bapak ibunya orang Indonesia, itu otomatis menjadi warga negara Indonesia tanpa harus melakukan upaya naturalisasi. Kan saya dan kalian semua ya, bapak ibunya Indonesia kemudian lahir di Indonesia, maka otomatis menjadi WNI. Nah, lalu yang kedua ialah orang asing, orang luar negeri yang dapat menjadi WNI. Orang asing bisa menjadi WNI jika melakukan permohonan pewarganegaraan atau naturalisasi. Jadi bukan hanya orang asli Indonesia saja yang bisa menjadi WNI, tapi orang asing pun bisa menjadi WNI jika melakukan permohonan pewarganegaraan atau naturalisasi. Nah, naturalisasi itu terdapat 2 ya. Yang pertama ialah naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa. Naturalisasi biasa syarat-syaratnya ditentukan dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Yang pertama ialah berusia 18 tahun atau sudah menikah. Jadi harus sudah menikah atau berumur 18 tahun. Yang kedua, pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut. Paling singkat 5 tahun berturut-turut, atau paling singkat 10 tahun tapi nggak berturut-turut. Nah, contohnya siapa sih? Kalau pemain bola kita pasti kenal Cristiano Gonzalez ya. Cristiano Gonzalez ialah orang asing, orang Uruguay yang sudah melakukan permohonan pewarganegaraan dan sudah menjadi WNI karena dia sudah menetap lama di Indonesia lebih dari 5 tahun berturut-turut ya. Maksudnya berturut-turut itu nggak pulang ke negara asalnya selama 5 tahun itu. Nah, yang ketiga, sehat secara jasmani dan rohani, ya harus sehat. Yang keempat, sudah bisa berbicara Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi bisa ngomong bahasa Indonesia, juga mengakui dasar negaranya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Yang kelima, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 1 tahun lebih, pidana penjara ya. Jadi orang yang melakukan proses naturalisasi tersebut syaratnya ialah nggak pernah masuk penjara, nggak pernah punya catatan kriminal ya. Karena kita nggak mau dong ngerekrut WNI kriminal gitu, takut nanti malah nambah catatan kepolisian aja. Yang keenam ialah jika memperoleh kewarganegaraan Indonesia, dia tidak berkewarganegaraan ganda. Jadi orang yang melakukan permohonan naturalisasi, jika dia masih punya kewarganegaraan asing, maka kewarganegaraan asing tersebut harus dilepaskan terlebih dahulu sebelum dia melakukan permohonan naturalisasi untuk menjadi WNI. Ya. Jadi ya seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, asas kewarganegaraan di Indonesia ialah ganda terbatas ya. Jadi orang yang sudah di atas 18 tahun itu asas kewarganegaraan kita ialah asas kewarganegaraan tunggal. Jadi tidak boleh ada WNI yang memiliki kewarganegaraan ganda. Harus WNI aja, satu ya satu. Indonesia ya Indonesia aja gitu. Yang ketujuh, mempunyai pekerjaan atau berpenghasilan tetap. Jadi sudah harus bekerja, sudah punya pekerjaan di Indonesia juga. Jangan sampai menambah catatan dinas sosial. Yang kedelapan, membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Jadi ada uang kewarganegaraannya juga. Nggak tahu kalau nominalnya berapa, itu diatur di Peraturan Menteri
dalam negeri. Nah, selain naturalisasi biasa atau dia harus menempuh upaya-upaya tersebut, juga terdapat naturalisasi istimewa. Nah, sesuai ketentuan pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, naturalisasi istimewa diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara. Setelah memperoleh pertimbangan DPR, naturalisasi istimewa batal diberikan jika menyebabkan orang asing tersebut berkewarganegaraan ganda. Nah, naturalisasi istimewa itu diberikan kepada orang yang memiliki jasa besar kepada Indonesia. Misalkan dia menyelamatkan Indonesia walaupun dia orang asing. Nah, tapi syaratnya dia ketika memperoleh WNI atau memperoleh naturalisasi istimewa tersebut, dia tidak berkewarganegaraan ganda. Ya tadi, dia harus lepas dulu kewarganegaraan asalnya kalau dia mau menjadi WNI.